Nah, kita lanjut edit ya teman-teman. Pertama yang kita siapkan itu adalah tempat buat nyimpen data editnya kan. Kalau teman-teman ingat, uh, edit itu ketika kita klik tombol edit yang ada di sini, kita klik tombol edit. Nah, data-datanya itu kan bakal masuk ke sini nih. Nah, data-data sebelum masuk di sini, data-data ketika masuk di sini tuh ditampung di variabel. Variabelnya kita buat namanya misal edit data gitu ya. Oh ya, tapi kita masukkan dia ke dalam tag PHP-nya atau pembuka sama penutup PHP kayak gini. Setengahnya kita kasih enter. Nah, di sini kita kasih si edit data. Edit misal data. Ini namanya terserah saya ya. Maksudnya bebas. Kita kasih nama edit data gitu. Terus untuk sementara value-nya itu 0. Kenapa kok 0? Karena kan kita mau pakai si fetch array. Mana ya fetch array itu? Nih, MySQL fetch ASOS. Jadi dia bakal make si ini. Nah, ini tuh kalau misalnya nilainya nggak ada, itu secara default akan mengembalikan 0. Itulah alasan kenapa di sini kita pakai 0, nggak pakai si petik 2 atau array kosong ya. Alasannya itu karena untuk konsistensi datanya. Lanjut. Setelah itu kita buat pengecekan. Ketika yang berjalan tuh edit, jadi iset. Oh ya, iset buat teman-teman biar ngingetin lagi saya. Iset ini, misal nih, contohnya ditambah ini if iset post tambah. Jadi jika post tambah ini ada gitu loh. Iset tuh kayak ada. Jadi jika post tambah itu ada, maka berjalan ini. Nah, sama kayak yang di sini juga. If iset get edit untuk mengecekkan apakah si ini itu ada apa? Si get edit itu ada, maka kalau ada ya, kita ambil ID. Jadi get editnya itu akan diambil berdasarkan ID-nya. Kita buat variabel get edit. Edit kayak ini. Terus result. Variabelnya buat nampilin. Result nih kayak ngambil dari database. Tujuannya kita buat result nih biar dia ngambil dari database. MySQLi underscore query kayak gini. Pertama kita pastikan koneksi kayak gini. Setelah kita pastikan koneksi, kita kasih query-nya select semua kolom dari tabel from nama tabelnya users where ID sama dengan ID. Nah, kayak gini. Ambil ID yang dipilih aja kita. Setelah itu edit data sama dengan MySQLi yang itu. Fetch ASOS. Nah ini. Ngambil array-nya secara asosiatif. Result. Paham ya? Jadi ini nih kayak ngambil dari sini. Jadi data ngambil datanya itu dari result ini dengan cara atau dengan ngambilnya itu pakai fetch ASOS. Nah, itu loh. Jadi dia ngambilnya secara asosiatif. Oke, setelah itu kan kita kalau teman-teman ingat ya, kita klik datanya bakal di sini. Jadi di sini bakal ada dua kondisi kan.
Jadi, pertama ketika nggak ada yang diedit, otomatis dia kosong ya. Yang kedua ketika diedit, yang mana dia akan munculkan data dari sini, data dari, yang dipilih. Kita bisa ada pilihan 2 di sini ada 2 aksi, pertama edit, kedua hapus. Ketika kita klik edit, maka yang tadi akan, data yang di sini akan, tertulis di bagian waktu kita input data tadi. Cuma di sini tombolnya jadi update data dan ya kita manggilnya ini berdasarkan ID-nya ya teman-teman. Ketika misal kita ganti 9 gitu, terus kita klik update data, maka datanya akan terupdate nih, ada kata 9 di akhirnya. Kemudian kita juga bisa hapus datanya, ada peringatan juga, kalau kita oke, maka datanya hilang teman-teman. Data yang akan diedit, oke? Jadi kita kasih value teman-teman, kasih value, value kayak gini. Kita buat tag PHP yang sebaris ini, kayak ginian, kelihatan ya? Terus kita panggil variabel edit data buat value-nya, ini ID, ini. Kalau misalnya nggak gitu ya, string kosong. ID ini kayak, oh ID ini kasih petik teman, ID, kayak gini. Jadi ketika edit data aktif, yang berarti value-nya adalah ID dari data yang dipilih. Jika edit data ini nggak aktif atau kita nggak ngeklik tombol edit, maka dia string kosong. Oke? Sama kayak yang lain juga gitu. Kita copy aja biar cepat. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke dah. Terus ntar kan ada yang bentar ya. Ctrl Z, Z, Z. Bentar. Kayaknya saya salah ngopi deh. Dari value-nya semuanya ya, value sampai sampai sini. Bentar. Value sampai enggak. Value ini sampai sebelum titik sebelum itunya pem, lebih besar itu loh, simbol lebih besar tadi. Ctrl C, terus tekan di bawah Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, ini kita ganti jadi name, set name kayak gini. Oke. Kok name nama ya teman-teman? Nama bawahnya juga sama. Kita jadiin dia email sama telepon. Email sama telepon. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, untuk button ini eh kita juga buat dua. Pertama, update data. Kalau misalnya dia dalam kondisi edit, tombol yang ditampilkan adalah edit data. Ketika kondisi biasa, yang ditampilkan adalah tambah data. Oke. Jadi kita bisa hilangkan ini dulu. Kayak gini. Kita buat PHP-nya, tag PHP-nya kayak gini. Ya teman-teman, setiap kali kita memasukkan kode PHP ke dalam HTML itu harus dibungkus ke di dalam PHP-nya, tag PHP ini. Oke. Pertama kita kasih if jika yang berjalan adalah edit data gitu ya. Edit data kayak gini. Kasih titik 2, jangan titik koma, kasih titik 2. If edit data. Terus kita ini masukkan HTML-nya. Button kayak gini. Button update button. Terus ini kita kasih tipenya submit. Type submit. Submit kayak gini. Terus name-nya itu kita kasih name update. Name update. Kayak gini. Nah, kalau nanti ada dua button ya teman-teman. Kalau misalnya dia beneran jadi update atau dia nggak jadi. Misal
Kalau dia nggak jadi update, ya dia keluar aja. Kita bisa keluar pakai, jadi dia ngembalikan ke alamat biasanya, index.php. Jadi waktu ini diklik, si URL nih yang sebelumnya ada tulisan edit, kalau diklik dia bakal kembali ke tulisan biasa kayak gini. Nggak ada, kan kalau misalnya ini nanti ada tulisan edit gitu ya, kalau misalnya kita klik tombol edit. Nah, kalau misalnya kita batal, si URL-nya bakal balik jadi kayak gini. Itu kita bisa pakai langsung kembalikan ke index.php, alamat asalnya gitu ya. Batal. Ini kondisi ketika edit ya teman-teman. Sekarang kita tambah else-nya. B ini else kayak gini. Terus titik dua, bukan titik koma ya. Else button. Jadi kondisi defaultnya adalah tulisan tambah data. Tambah data kayak gini. Sama tipenya submit. Type submit. Terus name-nya apa yo? Kalau teman-teman ingat, name-nya apa? Tambah bener. Name tambah kayak gini. Terus kita jangan lupa ditutup si itunya, if else-nya. PHP kita pakai nutupnya itu pakai n kayak gini, if. Jangan lupa titik koma. Jadi ini titik dua, ini titik dua, ini titik koma. Paham ya? Lanjut. Lanjut ke bagian button. Sekarang ke button edit, teman-teman. Button ini ketika diklik tombol edit, URL-nya itu index.php kayak gini. Ada tambahan edit kayak gini. Sama dengan apa? Sama dengan ID. Kita nargetkan ID, teman-teman. Nargetkan si ID. Row kayak gini. Nargetkan ID. Row ini dapat dari mana? Row itu dapat dari sini. Jadi ya nargetkan ID aja, paham ya? Jadi apa yang diedit itu berdasarkan ID gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman klik tombol editnya, kita refresh dulu. Teman-teman klik tombol editnya, nah URL-nya itu bakal jadi kayak gini. Kalau teman-teman batalkan, URL-nya bakal dikosongin lagi seperti itu ya penjelasannya. Ini belum berjalan soalnya proses .php-nya belum kita buat ya. Oh ya, untuk menghapus, oh ya nanti aja. Kita fokus ke edit dulu ya teman-teman. Oke, terus kita ke bagian proses.php. Proses.php ini kita bakal tambahkan si editnya. Teman-teman bisa buat di bawahnya sini. Misal if set edit score post kayak gini. Update ini, kata update ini diambil dari sini ya, dari button yang di sini. Kan ini update, dia jadi update di sini juga. Sama kayak yang di atas ini kan kenapa kok di atas ini tambah? Karena button di sini itu tambah gitu ya. Jadi ketika tombol ini diklik, proses yang berjalan itu yang ini, yang tambah. Kita tombol update data ini diklik karena namanya update ya, maka yang berjalan adalah bagian sini, bagian update-nya ini. Oke, paham ya? Sip. Lanjut. Gimana kalau misalnya yang diklik itu update? Kita ambil si ID sama dengan post ID, sama lah kayak ini. Cuman entar kita sama ID-nya juga ya. Kenapa kok sama ID-nya? Ntar ya, saya tulis dulu biar gak pusing. Nanti saya jelaskan dulu. Kenapa yang di sini nggak ada ID-nya, sedangkan yang di sini tuh ada ID-nya?
Karena ketika kita hanya menambah data, ID itu otomatis didapat dari auto increment, paham ya? Jadi dia bakal bertambah otomatis. Kenapa kok ID ini harus ditulis ketika update? Karena update ini kan datanya sudah ada. Jadi kita ambil datanya itu dan dia tidak berjalan dengan auto increment tuh kayak menambah otomatis bukan mengambil otomatis. Jadi ID-nya ini harus kita ambil secara manual gitu ya. Untuk nama sama telepon ini sama, Ctrl C. Nah, setelah itu di query-nya, MySQL query-nya gimana? MySQLi underscore query kayak gini. Pertama ya, kita pastikan koneksi kayak gini. Kedua, SQL query-nya gimana? Update users set nama kayak gini sama dengan, jangan lupa petik ya, petik satu tapi dolar nama terus email to email sama dengan dolar email kayak gini. Yang terakhir telepon sama dengan dolar kok dolar petik dulu dolar telepon kayak gini ya teman-teman. ID-nya taruh mana ya? ID-nya itu kita jadikan sebagai identitas where gitu ya, where ID sama dengan ID kayak gitu. Paham nggak? Paham ya? Kan kenapa ini pakai ID? Karena kita ngambil datanya sendiri gitu. Dan ID di sini itu berdasarkan data yang dipilih, baris yang dipilih gitu ya. Setelah itu kita bisa kasih header. Header kayak ngembalikan ke apa ya? Header itu kayak ngembalikan ke alamat yang dipilih gitu. Kalau misalnya contoh nih di sini, headernya kan index.php. Jadi ketika prosesnya selesai, URL itu otomatis gak jadi index.php, nggak ada kayak edit atau segala macam gitu ya. Paham? Location titik dua index.php. PHP. Gini. Sekarang kita pastikan si ininya nyala. Apache sama MySQL-nya nyala ya. MySQL-nya aja yang paling penting kita. Sekarang kita akan coba prosesnya. Kita refresh. Kita edit data. Masuk ya. Subario. O-nya kita 2 kan. Terus kita update data. Oke. O-nya 2 sekarang. Kita berhasil edit berdasarkan si ID-nya. Sekarang kita akan ke delete. Delete ini lumayan cepat. Kita ke indeksnya dulu. Kita tentukan URL buat si delete. Di sini. Nih. Delete-nya ini sama berdasarkan ID. Delete-nya itu berdasarkan ID, teman-teman. Tapi ini diarahkan ke proses.php, bukan index.php. Nanti dari proses.php ini baru kita arahkan ke index.php-nya dari proses.php. Kita mulai dari proses.php-nya aja dulu ya. If set dollar underscore post update kayak gini. Dia itu kan hapusnya kan berdasarkan ID ya teman-teman. Bukan pakai post, pakai get teman-teman. Underscore get kayak gini. Terus ini tuh bukan update, lupa, bukan update. Update berarti kan ke button update. Kan yang kita targetkan tuh si ini. Si hapus yang di sini nih. Ya kan? Karena kita targetkan yang hapus di situ. Jadi kita kasih
Ini namanya hapus. Hapus kayak gini. Berdasarkan ID, dolar ID sama dengan get underscore get ini hapus. Hapus. Ini terus kita jangan lupa kasih titik koma. Terus MySQL query-nya gimana? MySQLi underscore query. Jangan lupa titik koma biar gak error. Kita pastikan koneksi seperti biasa. Setelah itu delete from users where ID sama dengan $ID. Nah, kayak gini. Jadi delete-nya itu berdasarkan ID. Kenapa kok yang ditargetkan cuma ID-nya aja, nggak ada data-data lain? Karena ID kan jadi primary, jadi identitas. Ketika ID-nya hilang, otomatis dia bakal kehilangan identitas. Jadi dia sama dengan nggak ada gitu. Ketika ID-nya nggak ada, maka dia juga nggak ada. Header-nya kita ganti ke index.php. Location. Jangan lupa petik atasnya location t2 header index.php kayak gini. Jangan lupa titik koma. Oke, sudah ya. Sekarang ke index.php. Index.php ini kita kasih kayak index bukan proses.php kayak gini. Terus T2 hapus. Jadi setiap kali ada hapus dia akan jalanin si hapus ini. URL-nya itu bakal ganti jadi hapus gitu loh. Sama dengan row kita targetkan si ID. Kayak gini. Jangan lupa titik koma. Jangan lupa petik atas ID. Kayak gini teman-teman. Sip. Sekarang kita akan coba hapus ya teman-teman. Edit sudah berhasil, jadi kita refresh. Kita hapus. Yakin yang hapus ini gara-gara ada confirm. Kalau kita klik OK, datanya hilang. Kalau kita coba cek di database ya. Di database ada atau tidak, kita cek. Kita lihat di bagian belajar SQL, bukan CRUD PHP. Nah, sekarang di bagian CRUD PHP ini kita nggak punya data apa-apa harusnya. Kosong, mana. Nah, kosong ya teman-teman. Sip, kita sudah berhasil membuat CRUD menggunakan PHP.